Rakur sinkronisasi pencapaian skor pola pangan harapan, wujud komitmen kuat untuk mencapai kedaulatan pangan di Maluku Utara. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Hal tersebut diutarakan Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Maluku Utara, Kadrila Ece, saat membuka rakur dan sinkronisasi dalam pencapaian skor pola pangan harapan Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Maluku Utara di Aula Pertemuan Yusmar, Sofivi pada Selasa 28 Oktober. Cuplikan pidato Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno tersebut mengingatkan kita akan arti pentingnya ketahanan pangan. Isu pangan akan menjadi isu strategis yang terus mewarnai dinamika perkembangan ekonomi dan politik setiap bangsa. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingat pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia guna mempertahankan hidup. Pangan merupakan kebutuhan fundamental manusia untuk bertahan hidup. Karenanya harus tersedia di setiap tempat dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dikonsumsi, serta harga yang terjangkau. Konsumsi pangan yang sesuai dengan kebutuhan pokok adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas SDM, ungkasnya. Menurutnya, hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional, tandasnya. Dirinya juga menyebut jika undang-undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat tentang pentingnya pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan. Saya berharap kegiatan yang dilaksanakan hari ini menjadi komitmen kuat untuk mencapai kedaulatan pangan di Maluku Utara melalui meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, dan menjaga stabilitas harga timpal kadri. Pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang memiliki nilai gizi dan itu menjadi sebuah ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kota. Untuk itu, dari kegiatan ini harapan penting dari pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan stakeholder ada di Dinas Pangan untuk terus meningkatkan pola gizi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkompetensi, sehat dan kuat ke depan. Sejauh ini Pak, untuk inflasi pangan di Provinsi Maluku Utara sudah terkendali inflasi. Iya, untuk kondisi inflasi di Maluku Utara terus terkendali. Dan kami juga memberikan kepercayaan kepada stakeholder di lingkup pertanian dan ketahanan pangan untuk terus menjaga stabilitas sehingga dilakukan proses penelusuran sehingga rantai-rantai pasok itu menjadi prioritasnya sehingga secara sustainable bisa berkelanjutan stok yang ada di Maluku Utara. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Utara, Dini Chan, usai kegiatan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan karena PPH ini menjadi instrumen atau indikator kuat untuk mengetahui konsumsi suatu masyarakat. Ya, komposisi konsumsi pangan penduduk itu akan mencerminkan komposisi suatu wilayah atau kabupaten, kota, atau provinsi, bahkan di tingkat nasional, ujarnya. Ya, baik, hari ini kami Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan skor pola pangan harapan atau skor PPH di Provinsi Maluku Utara. Kenapa rapat koordinasi terkait dengan skor pola pangan harapan ini penting untuk dilakukan? Karena kita tahu bersama pola pangan harapan atau skor PPH ini menjadi instrumen atau menjadi indikator untuk mengetahui komposisi konsumsi di suatu penduduk atau suatu masyarakat atau suatu wilayah. Nah, komposisi
komposisi konsumsi pangan penduduk itu akan mencerminkan komposisi konsumsi suatu wilayah, apakah itu kabupaten kota atau provinsi, bahkan di tingkat nasional. Nah, di tahun 2024 Maluku Utara itu skor pola pangan harapannya 80,5. Nah, kita berharap ini setiap tahun naik terus. Memang dari sisi komposisi konsumsi di Maluku Utara ini kita untuk minyak dan lemak itu masih tinggi. Kemudian untuk padi-padian, umbi-umbian, termasuk biji-bijian dan sayur dan buah itu masih di bawah ambang yang ditentukan. Artinya masih rendah. Artinya apa? Artinya pola konsumsi masyarakat kita belum B2SA, belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dia belum seimbang karena ada yang over, ada yang di bawah ya itu yang karena itu kenapa kita setiap tahun harus melakukan ini untuk mengetahui komposisi itu. Nah, dari itu kemudian kita akan berkolerasi dengan bagaimana ketersediaan pangan kita, bagaimana keterjangkauan pangan kita, dan kita selalu akan melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dari Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara, tim NMC TV mengabarkan.